Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan dan teman-teman sekalian. Apakah Anda pernah mendengar pepatah, "Jangan menaruh semua telur Anda dalam satu keranjang"? Pepatah ini mengandung kebenaran yang sangat dalam, terutama dalam dunia investasi. Saat kita berinvestasi, seringkali kita dihadapkan pada dilema antara mengejar keuntungan besar atau menjaga risiko tetap terkendali. Namun, bagaimana jika saya katakan bahwa ada cara untuk mengelola keduanya? Memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi risiko besar? Ya, jawabannya ada pada diversifikasi portofolio. Hari ini saya Kardo Samsul Mabutar dari Universitas Siber Asia akan membawa Anda untuk lebih memahami kok bisa diversifikasi portofolio tidak hanya mengurangi risiko, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan kinerja investasi Anda. Sama-sama kita akan melihat pembuktian terkait hal tersebut, yang nantinya Anda bisa terapkan dalam investasi Anda. Jadi hari ini kita akan bahas objek penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil, kesimpulan, dan juga implikasi. Sebelum masuk ke objek, kita akan belajar apakah sebenarnya diversifikasi portofolio itu. Jadi, diversifikasi portofolio bagi Anda mungkin yang belum pernah mendengar adalah strategi investasi yang melibatkan pembagian dana ke dalam berbagai aset atau jenis investasi untuk mengurangi risiko. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi risiko. Pada penelitian kali ini, objeknya adalah investor individu yang melakukan investasi di berbagai kelas aset, termasuk saham, obligasi, dan real estate. Masalah penelitian yang pertama, apakah diversifikasi portofolio efektif dalam mengurangi risiko investasi, baik risiko idiosinkratik atau risiko yang hanya memengaruhi aset tertentu seperti kegagalan produk, masalah manajerial, maupun risiko sistematis, faktor-faktor makroekonomi atau kejadian global yang dapat mempengaruhi hampir semua aset di pasar, seperti misalnya inflasi, krisis ekonomi, fluktuasi suku bunga, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, bagaimana tingkat diversifikasi memengaruhi kinerja investasi atau return of investment, yang mana return of investment ini menunjukkan seberapa efektif suatu investasi menghasilkan keuntungan relatif terhadap biayanya. Yang ketiga adalah faktor demografis. Apakah faktor ini seperti usia dan toleransi risiko memiliki pengaruh terhadap keputusan investor dalam melakukan diversifikasi? Dengan memanfaatkan peluang-peluang ini, perusahaan dapat memperkuat posisi mereka di pasar global dan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dari segi tujuan penelitian, jadi penelitian ini dilakukan dengan tujuan yang pertama adalah menganalisis hubungan antara diversifikasi portofolio dan manajemen risiko dengan mengamati korelasi antara tingkat diversifikasi dan indikator risiko. Nanti akan kita bahas dalam hal ini adalah deviasi standar dan juga beta. Kemudian yang kedua, mengevaluasi dampak diversifikasi terhadap kinerja investasi. Apakah portofolio yang lebih berdiversifikasi menghasilkan return of investment yang lebih baik? Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi pengaruh faktor demografis seperti usia dan toleransi risiko terhadap keputusan investor, terhadap keputusan Anda dalam melakukan diversifikasi portofolio. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei dan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data dari 110 investor individu kebetulan di Jakarta. Data dikumpulkan menggunakan instrumen survei yang mencakup informasi demografis seperti usia, pendidikan, dan pendapatan. Kemudian yang kedua, karakteristik investasi, termasuk horizon investasi, toleransi risiko, dan tujuan investasi. Yang berikutnya adalah komposisi portofolio yang mencakup jenis aset yang dimiliki investor. Yang selanjutnya adalah tingkat diversifikasi dengan melihat distribusi investasi di berbagai kelas aset. Yang terakhir adalah data historis, kinerja investasi seperti return of investment tahunan dan standar deviasi. Jadi metode pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling acak berstrata dengan stratifikasi berdasarkan usia, pendapatan, dan pendidikan untuk memastikan representasi yang seimbang dari investor di Jakarta. Kita masuk ke hasil penelitian. Yang pertama, diversifikasi terbukti efektif dalam mengurangi risiko investasi. Kenapa demikian? Karena ditemukan korelasi negatif antara tingkat diversifikasi dengan deviasi standar. Dalam hal ini minus 0,471 dan beta minus 0,381
Data ini menunjukkan bahwa semakin terdiversifikasi portofolio, semakin rendah risikonya. Kita bahas standar deviasi itu mengukur seberapa besar fluktuasi atau variabilitas dari return investasi. Angka korelasi minus 0,47 ini menunjukkan hubungan negatif yang sedang antara diversifikasi dan volatilitas investasi. Artinya semakin banyak aset yang terdapat dalam portofolio atau semakin tinggi diversifikasinya, semakin rendah fluktuasi return yang terjadi. Yang kedua, kita bahas terkait beta. Jadi beta ini mengukur sensitivitas portofolio terhadap pergerakan pasar secara keseluruhan atau market risk. Nilai beta yang lebih rendah menunjukkan portofolio yang lebih stabil dan kurang dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Yang kedua adalah diversifikasi memiliki dampak positif terhadap kinerja investasi. Oke, hasil analisis regresi menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% dalam tingkat diversifikasi berkontribusi pada peningkatan 0,15% dalam return of investment. Ini bertentangan dengan anggapan bahwa diversifikasi mengorbankan imbal hasil. Hal ini menunjukkan bahwa strategi diversifikasi yang lebih tinggi ternyata dapat meningkatkan return. Kemungkinan besar karena investor yang mendiversifikasi portofolionya dengan baik mampu mengurangi risiko yang lebih tinggi, yang pada gilirannya nanti menghasilkan return yang lebih stabil dan berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah hasil penelitiannya, faktor demografis berpengaruh terhadap keputusan diversifikasi. Investor yang lebih muda, contohnya yang umur 22-35 tahun, cenderung memiliki portofolio yang lebih terdiversifikasi dibandingkan dengan investor yang lebih tua, yang berumur 50-65 tahun. Value yang tinggi, 11,233, kita bisa lihat mengindikasikan bahwa perbedaan yang ditemukan antara kelompok usia muda dan lebih tua cukup besar dan jelas. Signifikan kurang dari 0,01 menunjukkan bahwa hasilnya sangat signifikan, artinya ada hubungan yang nyata antara usia dan tingkat diversifikasi yang dimiliki oleh investor. Investor dengan toleransi risiko tinggi cenderung lebih banyak melakukan diversifikasi dibanding investor yang memiliki risiko rendah. Kita sampai kesimpulan dan implikasi praktis. Jadi investor Anda disarankan untuk mempertimbangkan diversifikasi sebagai strategi utama dalam mengelola risiko dan meningkatkan kinerja investasi. Kemudian yang kedua adalah penasihat keuangan perlu memberikan rekomendasi investasi yang dipersonalisasi, tentunya berdasarkan usia, toleransi risiko, tujuan investasi individu. Kemudian yang ketiga, dalam lanskap investasi yang dinamis, pemahaman terhadap diversifikasi portofolio menjadi kunci bagi investor untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan investasi jangka panjang. Baik, referensi yang saya ambil adalah jadi penelitian ini dilakukan oleh Listiawati dan Yadasan Ramadhani dengan judul Pengaruh Diversifikasi Portofolio Terhadap Pengelolaan Risiko dan Kinerja Investasi. Tentunya analisis pada investor individu di Jakarta. Ini diambil dari Jurnal Akuntansi dan Keuangan West Science halaman 187 sampai 194. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat. See you in the next video.